Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Nur Aziza dengan NPM 1937005. Di sini saya akan membahas mengenai skizofrenia dalam psikologi abnormal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang dicirikan dengan adanya abnormalitas pada 5 domain, yaitu adanya delusi, halusinasi, kemudian adanya disorganisasi dalam berpikir, ketidakteraturan, abnormalitas pada tindakan motorik, atau termasuk perilaku katatonik dan simptom-simptom negatif menurut APA pada tahun 2013. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membahas beberapa indikator pembahasan mengenai skizofrenia ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah konsep skizofrenia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai simptom klinis skizofrenia. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai etiologi skizofrenia. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai terapi skizofrenia. Yang pertama, mengenai sejarah konsep skizofrenia. Konsep skizofrenia diperkenalkan pertama kali oleh dua psikiater asal Eropa, yaitu Emil Kraepelin dan Eugene Bleuler. Pada tahun 1898, Kraepelin mencetuskan sebuah konsep bernama demensia precox, yang merupakan istilah awal dari skizofrenia. Ada beberapa gejala penting yang dilihat oleh Kraepelin pada pasien-pasiennya, yaitu adanya delusi, halusinasi, negativisme, sulit berkonsentrasi, perilaku stereotip, dan disfungsi emosional. Kemudian pada tahun 1908, Eugene Bleuler, psikiater asal Swiss, mengganti nama demensia precox menjadi skizofrenia. Skizofrenia sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu skizer yang berarti belahan dan phren yang berarti pikiran. Pendapat Bleuler tentang skizofrenia ini adalah bahwa gangguan tersebut tidak selalu terjadi di usia dini, dan Bleuler ini yakin bahwa gangguan tersebut tidak akan berkembang menjadi demensia tanpa dapat dihindari. Bleuler ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan konsep skizofrenia di Amerika Serikat, di mana selama paruh pertama pada abad ke-20, diagnosis tersebut semakin meluas. Persentase penderita skizofrenia terus meningkat di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena adanya beberapa tokoh psikiater di Amerika Serikat yang terus memperluas konsep skizofrenia yang telah dibuat oleh Bleuler ini, yang mana pada dasarnya konsep tersebut sudah meluas. Seperti misalnya pada tahun 1933, Kasanin menggambarkan 9 pasien yang didiagnosis menderita demensia precox. Gangguan yang ada pada pasiennya tersebut muncul secara mendadak dan proses penyembuhannya relatif cepat. Setelah mengamati bahwa gangguan yang dialami pasiennya tersebut dapat merupakan kombinasi dari skizofrenik dan simptom-simptom afektif, Kasanin membeberkan istilah psikosis skizoafektif untuk menggambarkan berbagai gangguan yang dialami oleh pasiennya tersebut. Kemudian, selanjutnya, diagnosis tersebut menjadi bagian dari konsep skizofrenia di Amerika Serikat dan dicantumkan dalam DSM-1 pada tahun 1952 dan pada DSM-2 pada tahun 1968. Selanjutnya yang kedua mengenai simptom klinis skizofrenia. Simptom klinis skizofrenia ini dibagi menjadi dua, yaitu simptom positif dan simptom negatif. Nah, di sini kita akan membahas mengenai simptom positif skizofrenia terlebih dahulu. Simptom positif ini seperti lonjakan emosional yang kuat, agitasi motorik, dan interpretasi kejadian-kejadian yang salah atau menyimpang. Jadi nih, kalau penderita skizofrenia ini melihat sesuatu kejadian yang nyata, yaitu tidak menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti misalnya ada orang lewat di belakangnya, namun dia malah mengatakan
yang lewat itu adalah hantu, bukan orang. Nah, di sini ada positif simptom skizofrenia yang dikemukakan oleh Susan Nolan yang meliputi delusi, halusinasi, disorganisasi pikiran dan pembicaraan, serta disorganisasi perilaku dan perilaku katatonik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai positif simptom skizofrenia yang dikemukakan oleh Susan Nolan ini. Yang pertama, delusi. Delusi ini di mana seorang individu meyakini akan suatu keberadaan, yang mana keberadaan tersebut kemungkinan besar atau hampir pasti dan jelas tidak mungkin. Nah, di sini terdapat 4 tipe delusi. Yang pertama ada tipe delusi penyiksaan, di mana individu itu meyakini bahwa dirinya atau orang yang dicintainya itu telah disiksa, dikuntit, atau menjadi korban konspirasi orang-orang. Seperti misalnya meyakini agen-agen intelijen dan kepolisian itu berusaha menangkap dirinya dalam suatu operasi. Kemudian yang kedua itu ada delusi grandios, di mana individu itu meyakini bahwa dirinya memiliki kekuatan, pengetahuan, atau bakat yang besar. Seperti misalnya meyakini bahwa pahlawan itu bereinkarnasi kepada dirinya atau orang lain. Nah, yang ketiga itu ada delusi rujukan, di mana individu itu yakin akan kejadian-kejadian yang terjadi itu diarahkan kepada dirinya. Seperti misalnya penyiar berita itu memberitakan gerak-gerik atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada delusi diawasi, di mana individu itu meyakini bahwa pikiran, perasaan, dan perilakunya itu dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Seperti misalnya dirinya itu yakin ada makhluk asing telah menguasai badannya dan mengendalikan perilakunya. Selanjutnya yang kedua yaitu halusinasi. Halusinasi ini adalah gejala di mana seseorang melihat, mendengar, mencium, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Seperti misalnya mendengar suara-suara, kemudian merasakan ada binatang yang bergerak di dalam tubuhnya, kemudian melihat makhluk gaib di sisi tempat tidurnya, atau bahkan merasa bahwa ada cacing atau ulat yang memakan usus pada tubuhnya, yang mana hal-hal tadi itu sebenarnya tidak ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu disorganisasi pikiran dan pembicaraan. Bentuk dari disorganisasi ini pada penderita skizofrenia yaitu kecenderungan untuk melompat dari satu topik ke topik yang lainnya yang nampak jelas tidak berhubungan. Jadi penderita skizofrenia ketika diajukan pertanyaan, dia akan berkomentar atau menjawab dengan komentar yang sangat sedikit atau bahkan tidak berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan tadi. Seperti misalnya nih, ketika kita mengajukan pertanyaan kepada penderita skizofrenia, kenapa ada di rumah sakit ini? Gitu. Maka penderita skizofrenia kemungkinan akan menjawab, makanan yang sangat lezat itu ayam goreng. Selanjutnya yang keempat itu ada disorganisasi perilaku atau tingkah laku katatonik. Orang-orang skizofrenia mungkin menunjukkan agitasi yang tidak dapat diprediksikan dan jelas sekali tanpa pemicu. Jadi mereka itu bisa tiba-tiba berteriak-teriak, kemudian mengumpat atau menyumpah-nyumpai orang lain. Kemudian mereka itu bisa ya berjalan-jalan di jalanan gitu. Kemudian mereka juga berpakaian yang jorok atau kotor dan tidak rapi sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu takut untuk mendekati mereka. Di sini terdapat salah satu bentuk katatonia dalam skizofrenia ini yaitu katatonia excitement, di mana individu menjadi teragitasi secara liar untuk sesuatu yang tidak jelas alasannya dan sulit untuk ditaklukkan atau diatasi.
Jadi individu itu mungkin memperlihatkan beberapa delusi atau halusinasi atau mungkin mengeluarkan pikiran-pikiran yang sebagian besar itu tidak masuk akal. Nah, di sini ada beberapa simptom yang muncul. Yang pertama, disorganisasi pada taraf pemungsian awal, di mana yang tampil ini adalah adanya anomali, yang mana penderita itu tidak bisa melihat dengan jelas objek yang bervariasi. Kemudian yang kedua itu ada gangguan bahasa dan komunikasi. Nah, untuk indikator dari gangguan ini pada penderita skizofrenia yaitu cara bicaranya yang tidak runtut atau melencengnya, cara berpikirnya, dan isi pembicaraannya itu kemana-mana. Selanjutnya yang ketiga, isi pikiran. Gangguan-gangguan pikiran ini secara tipikal melibatkan delusi, seperti misalnya dia itu berbicara dengan istilah-istilah yang sebenarnya tidak betul. Kemudian yang keempat itu ada persepsi yang salah, jadi dia melihat, mendengar sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan kenyataannya. Di sini penglihatan dan pendengarannya itu bisa lebih jadi sesuai dengan keinginan terpendamnya dibandingkan dengan kenyataannya. Selanjutnya yang kelima, pemahaman diri yang tidak jelas. Penderita gangguan ini tidak mengetahui perannya di dalam lingkungan dan dia juga tidak menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan. Selanjutnya yang keenam itu ada destruktif, di mana aktivitas yang tertuju itu hampir selalu terganggu, seperti misalnya ketidakmampuannya dalam membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya yang ketujuh itu ada putus hubungan dengan dunia luar. Jadi penderita ini seolah-olah tidak memiliki hubungan dengan dunia luar dan membuat penderita ini menarik diri dari lingkungan, terutama lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu perilaku motorik yang terganggu. Jadi seseorang ini atau individu ini merasa aman berada dalam posisi yang sama. Berikutnya di sini kita akan membahas mengenai simptom negatif skizofrenia. Simptom ini lebih halus dan tidak terlalu kelihatan jelas. Nah, simptom negatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada affective flattening. Affective flattening ini adalah berbagai bentuk reduksi atau pengurangan atau penurunan atau bahkan sama sekali hilangnya respon-respon afektif terhadap lingkungan. Kemudian terganggu dalam menampilkan reaksi-reaksi emosionalnya. Nah, affective flattening ini sering juga disebut sebagai blunted effect. Jadi penderita skizofrenia ini raut wajah mereka itu tetap tidak berubah dalam waktu yang cukup lama. Tidak peduli apapun yang terjadi di lingkungan atau di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua itu ada alogia. Alogia atau kerusakan bicara adalah penurunan atau pengurangan berbicara. Nah, di sini penderita itu tidak berinisiatif untuk berbicara dengan orang lain. Dan jika secara langsung, ia akan menjawabnya secara singkat dan dengan isi jawaban yang tidak berbobot. Nah, kerusakan atau kurangnya berbicara orang tersebut ini mungkin menggambarkan kekurangan atau kerusakan dalam berpikir. Selanjutnya yang ketiga itu ada evaluation. Evaluation ini adalah ketidakmampuan bertahan pada saat-saat biasa atas aktivitas yang mengarah pada pencapaian tertentu, termasuk dalam bekerja, sekolah, ataupun di rumah. Nah, evaluation ini tidak adanya keinginan, ambisi, atau dorongan untuk bertindak atau melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi penderita skizofrenia ini dapat bertahan atau duduk sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Mereka itu tidak dapat melakukan kegiatan, kemudian mereka tidak dapat mengelola rumah atau keluarga mereka, atau bahkan mereka tidak dapat merawat kesehatan atau penampilan diri mereka sendiri. Berikutnya di sini kita akan membahas mengenai etiologi skizofrenia.
Di sini terdapat beberapa etiologi atau penyebab dari skizofrenia ini menurut Kaplan dan Sedlock. Yang pertama itu ada model diatesis stres. Model ini menyatakan bahwa seseorang mungkin memiliki kerentanan spesifik yang jika dikenai oleh pengaruh lingkungan yang menimbulkan stres akan memungkinkan perkembangan gejala skizofrenia. Kemudian yang kedua itu ada genetika. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang kemungkinan menderita skizofrenia jika anggota keluarga lainnya juga menderita skizofrenia. Dan juga kemungkinan seseorang menderita skizofrenia adalah hubungan dengan dekatnya persaudaraan. Selanjutnya, faktor biologis. Peranan patofisiologis untuk daerah tertentu di otak seperti sistem limbik, korteks frontalis, dan ganglia basalis. Ketiga daerah tersebut saling berhubungan, sehingga salah satu disfungsi pada daerah tertentu mungkin melibatkan patologi primer di daerah lainnya, sehingga menjadi suatu tempat potensial untuk patologi primer pada penderita skizofrenia. Nah, di sini terdapat gambar otak penderita skizofrenia, di mana banyak bagian dan sistem otak berjalan tidak normal pada penderita skizofrenia. Kemudian yang terakhir itu ada faktor psikososial. Yang pertama itu ada teori psikoanalitik dan psikodinamik, di mana Freud ini beranggapan bahwa skizofrenia adalah hasil fiksasi perkembangan dan merupakan konflik antara ego dengan dunia luar. Kemudian, kerusakan ego ini memberikan kontribusi terhadap munculnya simptom skizofrenia. Selanjutnya yang kedua itu ada teori belajar. Anak-anak yang nantinya mengalami skizofrenia ini mempelajari reaksi dan cara berpikir yang tidak rasional dengan mengintimidasi orang tua yang juga memiliki masalah emosional yang signifikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada teori tentang keluarga. Pasien skizofrenia sebagaimana orang dengan penyakit non-psikiatrik berasal dari keluarga dengan disfungsi, di mana perilaku keluarga yang patologis secara signifikan meningkatkan stres emosional yang harus dihadapi oleh pasien skizofrenia. Kemudian yang terakhir itu ada teori sosial. Industrialisasi dan urbanisasi banyak berpengaruh dalam menyebabkan skizofrenia. Selanjutnya, terapi pada penderita skizofrenia. Pengobatan terhadap gejala skizofrenia ini dapat dilaksanakan dengan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Nah, di sini terdapat beberapa terapi. Yang pertama itu ada psikoterapi individual. Di sini, seorang terapis itu membantu pasien skizofrenia dengan mengajarkan bagaimana cara menghadapi pikiran dan perilakunya, serta bagaimana cara membedakan antara halusinasi dan kenyataan pada penderita skizofrenia. Kemudian yang kedua itu ada terapi kelompok. Nah, salah satu bentuk dari terapi kelompok ini adalah terapi aktivitas kelompok atau TAK, di mana pasien itu dilatih untuk mempersepsikan stimulus yang sudah disediakan atau stimulus yang sudah pernah dialami. Di terapi ini, itu akan dilakukan bersama dengan sejumlah pasien lainnya dan akan dilaksanakan pada waktu yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada terapi berorientasi keluarga. Fokus utama dari terapi ini adalah memperbaiki hubungan interpersonal anggota keluarga yang bermasalah dengan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, terapi perilaku. Salah satunya yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Di terapi ini berfokus untuk membantu individu melakukan perubahan-perubahan yang mana tidak hanya pada perilaku yang nyata, tetapi juga dalam pemikiran, keyakinan, dan sikap yang mendasarinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada terapi farmakologi. Di sini terapi ini menggunakan obat-obatan antipsikotik yang mana obat-obatan antipsikotik ini telah terbukti efektif untuk meredakan gejala skizofrenia sekitar 70 sampai dengan 80%. Sekian pemaparan materi mengenai skizofrenia dalam psikologi abnormal. Di sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Dadah.